Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Lutfia, NIM 193111134, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami historitas fikih. Historitas fikih, yaitu Al-Quran dan hadis, ialah kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul dan kurun waktu tertentu. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Sebagai petunjuk dalam kehidupan atau way of life bagi orang-orang bertakwa atau hudan lil muttaqin, bahkan seluruh manusia hudal linnas. Masyarakat muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat muslim di Mekah, Madinah, di wilayah lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh berbagai bentuk dan aneka pemahaman. Islam sendiri masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya Islam dikembangkan melalui dakwah dan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali atau wali songo di Jawa berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan. Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Di Indonesia terdapat dua organisasi sebagai representasi organisasi Indonesia, atau Muhammadiyah dan NU, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi tersebut ialah aliran dan mazhab mereka yang paling benar dan baik. Selanjutnya ialah stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Fikih di suatu tempat belum cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berbeda. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Perbedaan mazhab, suatu kelompok ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan atau tidak kafir kelompok lain, padahal mereka masih sesama muslim. Karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Hal ini senada dengan salah satu riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berbunyi, jika salah seorang di antara kaum memanggil saudaranya kafir, salah seorang datang ke mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya. Hal ini mengandung arti bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata kamu kafir yang dialamatkan kepada seorang muslim hanya karena akibat perbedaan mazhab. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa, yang berbunyi bahwa darah, harta, kehormatan, dan harga diri seorang muslim adalah tidak halal. Dengan begitu, dakwah harus menunjukkan kepada prinsip Quran Surat An-Nahl ayat 125, yakni mewujudkan saling pengertian dan saling menghormati, dan idealnya dilakukan komunikasi dan diskusi atau mujadalah dengan cara yang sejuk, elegan, dan terbaik. Terdapat pembagian hukum dalam Islam, dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, hukum iqadiyah, kedua hukum khuluqiyah, dan ketiga hukum amaliyah. Hukum dalam Islam paling tidak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum iqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf atau yang terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan
hari akhir. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Dan yang terakhir, hukum amaliyah, yaitu praktis yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Inilah yang disebut hukum fikih dan bagaimana sampai kepada hal tersebut dituntun ilmu usul al-fikih. Yang selanjutnya ialah fenomena fikih generasi awal. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis. Sudah berbeda dengan masa Nabi, terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya di kalangan Khulafaur Rasyidin. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan, pada zaman Rasulullah SAW, hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih, merujuk kepada nas-nas perkembangan zaman yang ada. Maka periode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul tepatnya pada masa tabi'in. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Meskipun ulama tabi'in berusaha, ijtihad kemanusiaan merujuk kepada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, namun ijtihad pun mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pembagian hukum dalam Islam di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, membuktikan bahwa pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam sekitaran pengaruh politik penguasa. Mereka yang tercatat ialah Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya Nu'man bin Thabit bin Zauti, yang dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hamad bin Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atta bin Robah dan Nafi Maulana bin Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Menilainya harus tidak semestinya bias karena adanya sentimen politik, lalu menolaknya secara serempangan. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Du'asbah dari Yaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abad Rahman bin Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Dan imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Guzzah tahun 150 Hijriah. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fikih, yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istibat. Hukum-hukum fikih diriwayatkan dari Tariq Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan
bahwa kedua ulama ini telah menulis usul al-fiqih, namun kitabnya tidak ada yang sampai kepada umat Islam di generasi sesudahnya. Kitab usul al-fiqih yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i itu sendiri, yaitu kitab Al-Risalah dan kitab Al-Um. Imam ini merupakan ulama Mekah kemudian menjadi ulama Mesir. Yang terakhir yaitu yang keempat, Ahmad bin Hambali. Ia adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Murazzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad bin Hambal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang seperti mazhab Al-Stawri, mazhab bin Uyainah, mazhab Al-Azai, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Al-Zahri, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tatwin. Gerakan tatwin ini di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, tapi di sisi lain menjadi penyebab ulama merasa cukup. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah-masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi masyarakat, kitab-kitab fikih, dan kitab-kitab hadis. Beberapa hadis dan fikih disyarah berulang-ulang oleh ulama ketika kitab hadis misalnya Fath al-Bari disyarahkan sekurang-kurangnya 3 kali, bahkan lebih dari itu. Imam Syafi'i misalnya, yang dikenal sangat kritis dan brilian, ini mengkritik beberapa pendapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Akibat ikhtikaf atau fikih furu'iyah tumbuh subur sebagai kontribusi besar dari ulama penganut mazhab tertentu. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal tasamuh dan ukhuwah itu sendiri adalah suatu masalah yang prinsipil atau usuliyat dalam Islam dan wajib untuk dijaga. Para imam mazhab yang bertahan pengaruh mazhabnya sehingga kini adalah karena dukungan politik penguasa, dan sebaliknya ulama yang berseberangan dengan kepentingan negara politik atau politik penguasa tidak bertahan sebab fatwa dan mazhab tanpa dukungan politik apalagi menjadi oposisi beberapa kebijakan dianggap sebagai ancaman bahkan makar. Mengembangkan ijtihad independen. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul al-fiqih dalam dikursuskan keislamannya. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Ekspresi para intelektual muslim kontemporer terlihat misalnya para tokoh yaitu Amin Abdullah dan Muhammad Arqon dan Hasan Hanafi. Selanjutnya, Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen atau agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia sehingga umat Islam adalah mayoritas. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Upaya-upaya semacam ini akan mendapat respon
lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia. Sebab kemajuan peradaban manusia di idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Fikih seharusnya mampu memberikan jawaban terhadap berbagai konflik fakta dan empirik. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama pada masa-masa awal, sebab berpotensi adanya yang lebih relevan tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteks. Dan yang terakhir, urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Masyarakat Islam di Indonesia juga merupakan masyarakat yang multimazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntun adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia itu sendiri yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keberagaman tersebut. Dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau perbedaan, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat fu'uriyat atau cabang, sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyat atau pokok. Dalam Islam justru terabaikan dan penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek furu'iyat. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli sehingga mengakibatkan melemahnya mazhab secara metodologis atau mazhab majhaji atau melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dalam kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah, membaca fikih harus disertai dengan kesadaran historis. Tertutupnya pintu ijtihad juga telah turut berpengaruh terhadap terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya perkembangan hukum Islam atau fikih. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis manusia atau masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.